Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Siapa orangnya yang tidak kenal kepada Rocky Gerung? Seorang nabi, nama bikinan, Nabi So, Nabi Wir, Nabi Bintang, yang menciptakan sebuah kitab namanya kitab fiksi. Fiksi itu kitab si Borokokok, pikiran si Borokokok, kitab fiksi. Dia ini entah beragama apa, nggak jelas, statusnya pun nggak jelas, tapi kalau sudah ngomong politik merasa paling cerdas. Padahal culas, ngomongnya nggak berkelas. Ya, seperti orang tidak waras. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Mendengar berita dari Detik News. Katanya bahwa rejim Jokowi ini ingin menghilangkan tokoh NU. Lalu dikaitkan bahwa rejim Jokowi ini begitu zalim kepada umat Islam. Orang-orang yang tidak waras pasti ngomongnya kayak gitu. Orang-orang yang tidak punya pendidikan berkelas pasti berkesimpulan ke arah situ. Orang-orang yang berpendidikan tetapi kayak yang tidak berpendidikan, ya pasti setuju dengan pemikiran seperti itu. Tapi kalau kita mau mengikuti sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini ayat yang sangat jempolan, bro. Seringkali saya ucapkan, seringkali saya omongkan, karena di ayat ini ada sebuah rahasia yang memang saya sembunyikan. Nanti kalau sudah waktunya pasti saya omongkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal berarti orang-orang yang berotak. Orang-orang yang berotak berarti orang-orang yang berfikir. Tidak akan mudah percaya oleh sebuah gibah, tidak akan mudah terpercaya oleh sebuah fitnah, tidak mudah percaya oleh sesuatu yang bersifat hoax dan ujaran kebencian. Kata-kata tersebut dari Rocky Gerung jelas berisi sebuah gibah, fitnah, ujaran kebencian, bahkan mungkin bisa dikategorikan sebagai ucapan dari para bajingan, para pengecut, munafik, musuh negara, bahkan musuh agama. Kenapa saya katakan dia ini sebagai musuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang terbaik itu adalah muslim yang lisannya dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Orang baik itu adalah orang yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Itu orang baik, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Berdasarkan hadis tersebut, kita bisa menilai apakah Rocky Gerung ini orang baik atau orang jahat. Kita semua tahu, Bro, dalam rekam jejak, Jokowi ini sangat dekat dengan ulama. Kita bisa mengetahui guru ngajinya siapa. Bahkan dia pun sangat dekat dengan para ulama, sering berkunjung kepada pesantren-pesantren besar. Bahkan wapresnya pun seorang ulama. Bagaimana mungkin Jokowi dituduh difitnah sebagai orang yang membenci Islam? Bahkan dia sendiri pun kan orang Islam. Logika berbicara, nggak mungkin orang Islam menghina agamanya sendiri. Nggak mungkin orang Islam ninjak-ninjak agamanya sendiri.
Dari sini sudah jelas, Mas Bro. Dari sini sudah jelas. Rocky Gerung dan kawan-kawan ini memang sedang mencari-cari kesempatan agar umat Islam ini kembali turun ke jalan, melakukan demo berjilid-jilid untuk menggulingkan Jokowi. Mencari celah, mencari kesalahan, mencari kehilapan, untuk nantinya digoreng, dan digoreng. Orang yang kayak gini, Mas Bro, orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, memfitnah orang lain, dalam Al-Quran disebutkan allazi yuwaswisu fi sudurinas, mereka itulah setan manusia yang suka membisikkan kejahatan kepada manusia. Nauzubillah, summa nauzubillah. Rakyat Indonesia sebagai rakyat yang baik tentu saja akan mengetahui omongan-omongan dari Rocky Gerung ini. Mudah-mudahan kita semua rakyat Indonesia bisa tetap bersatu padu, bisa tetap dalam lingkaran kebinekaan, jangan terprovokasi oleh mereka-mereka yang memang menjadi manusia setan, menebarkan kejahatan dan mencari-cari kesalahan orang lain.